namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo teman-teman senusantara dari Sabang sampai Merauke. Senang berjumpa dengan kalian di kesempatan video ini. Tak kenal maka tak sayang. Kenalkan, aku dari Mabes Soifah sebagai penyanyi dari kelompok 2 yang beranggotakan. Hai, saya Prada Purnika. Halo, saya Haider Ulin Nuha. Nama saya Muhammad Fajar Arodi. Kita tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kaya akan sumber daya alamnya. Kita harus menjaga potensi itu untuk anak cucu kita ke depan. Tidak hanya menikmati hasil produksinya saja, tapi kita harus memikirkan kelestariannya. Kalian ngeklik video ini, pasti kalian lagi nyari video pembelajaran sebaran dan potensi sumber daya alam Indonesia kan? Mari kita belajar bersama-sama tentang sebaran dan potensi sumber daya alam di Indonesia. Cek ini. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang sumber daya alam, kita harus mengetahui apa sih arti SDA itu? Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam dan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Semua potensi alam, baik benda mati maupun makhluk hidup, itu berguna bagi manusia demi memenuhi kebutuhannya. Potensi alam yang sudah ada akan menjadi sumber daya alam jika potensi alam itu dimanfaatkan dengan baik serta teknologi yang tepat, akan menciptakan nilai sumber daya alam yang bernilai ekonomi, estetika, etika, dan hukum. Sumber daya alam dapat dibedakan berdasarkan sifat kelestariannya, berdasarkan jenisnya, dan pemanfaatannya. Sumber daya alam berdasarkan sifat kelestariannya dapat dikelompokkan atas sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam jika persediaannya habis dalam waktu tidak terlalu lama. Persediaan sumber daya itu relatif mudah dapat diproduksi kembali baik melalui proses fisik, kimia, maupun mekanis. Sumber daya alam yang dapat diperbarui memiliki daya regenerasi, seperti energi matahari, angin, air, hutan, dan keanekaragaman hayati. Sumber daya alam yang dapat diperbarui mencakup sumber daya alam biotik seperti tumbuhan dan hewan. Sumber daya alam biotik yang dapat diperbarui tumbuh untuk menggantikan sumber daya yang telah digunakan. Dalam keadaan normal, sumber daya alam dapat diperbarui tidak pernah habis. Yang kedua, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam ini disebut juga dengan sumber daya tak terbarukan, yaitu sumber daya alam yang akan habis dan tidak tersedia lagi setelah dipakai atau dikonsumsi selama kurun waktu tertentu. Sumber daya alam ini tersedia dalam jumlah yang terbatas. Ketika dikonsumsi, secara mendasar akan berubah atau hancur. Sumber daya tak terbarukan tidak dapat diproduksi ulang dengan mudah, seperti sumber bahan bakar fosil, yaitu minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Banyak sumber daya tak terbarukan dapat didaur ulang. Hal ini berarti sumber daya tersebut dapat digunakan berulang kali. Contohnya, sebagian besar logam, misalnya aluminium, seng, dan timbal, beberapa mineral non-logam, misalnya berlian, dan bahan yang diproduksi dari bahan bakar fosil, misalnya plastik. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dikelompokkan atas sumber daya alam non-hayati dan sumber daya alam hayati. Sumber daya alam non-hayati atau biotik merupakan sumber daya alam fisik yang berupa benda-benda mati di lingkungan alam fisik. Contohnya, tanah, air, udara, batuan, dan mineral. Sumber daya alam non-hayati ada yang dapat diperbarui dan ada yang tidak dapat diperbarui. Contoh sumber daya alam non-hayati yang dapat diperbarui adalah air dan udara, dan contoh sumber daya alam non-hayati yang tidak dapat diperbarui yaitu mineral.
Sumber daya alam hayati atau biotik merupakan sumber daya alam hayati yang berupa makhluk hidup seperti hutan dan produk hutan, tanaman pertanian, pakan ternak, hewan liar dan peliharaan contohnya burung, reptilia, dan ikan. Sumber daya alam hayati memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Sumber daya alam hayati dapat terus produksi dan meregenerasi populasi mereka selama kondisi lingkungan tetap menguntungkan. Itulah sebabnya sumber daya alam hayati termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya dapat dikelompokkan atas sumber daya alam materi, sumber daya alam energi, dan sumber daya alam ruang. Sumber daya alam materi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan dengan bentuk fisiknya, contohnya batu, besi, emas, dan kayu. Sumber daya alam energi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya, berupa batu bara, minyak bumi, gas bumi, sinar matahari. 3. Sumber daya alam ruang, yaitu sumber daya alam yang berupa ruang. Ruang yang dimaksud di sini adalah ruang untuk tempat tinggal dan melakukan berbagai aktivitas seperti mencari nafkah dan arena bermain. Contoh sumber daya ruang adalah tanah. Potensi dan persebaran sumber daya alam di Indonesia dibagi menjadi 4, yaitu kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata. Potensi dan persebaran sumber daya alam kehutanan. Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Ada berbagai jenis hutan di Indonesia, yaitu hutan hujan tropis, hutan musim, hutan hujan pegunungan, hutan sabana, hutan rawa, hutan mangrove, hutan gambut, dan hutan lumut. Pemerintah Indonesia telah menetapkan kawasan hutan merupakan wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Hutan di Indonesia tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Hutan yang terluas terdapat di Pulau Papua. Berdasarkan fungsi pokoknya, ada 3 jenis hutan, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Hutan konservasi merupakan kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang memiliki fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri atas kawasan hutan suaka alam, yaitu hutan dengan ciri khas tertentu dengan fungsi pokoknya sebagai pengawetan dan wilayah sistem penyangga kehidupan. Yang kedua, kawasan hutan pelestarian alam, yaitu hutan dengan ciri khas perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Ketiga, taman buru, yaitu kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu dengan syarat-syarat tertentu. Yang kedua, ada hutan lindung, yaitu kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Yang ketiga, ada hutan produksi, yaitu kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Potensi dan persebaran pertambangan. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam pencarian, penggalian, pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian. Bahan tambang antara lain minyak bumi, batu bara, gas bumi, emas dan perak, tembaga, boksit, nikel, timah, intan, mangan, dan pasir besi. Potensi dan persebaran sumber daya alam kelautan. Indonesia memiliki laut yang luas dengan potensi sumber daya kelautan yang sangat kaya. Sumber daya kelautan yaitu semua potensi yang dapat diperbarui maupun tidak dapat diperbarui dan dapat dikembangbiakkan. Sumber daya tersebut berada di dalam laut. Ekosistem laut Indonesia antara lain mencakup hutan mangrove,
terumbu karang, dan padang lamun. Hutan mangrove adalah hutan khas yang hidup di sepanjang pantai atau estuari di daerah tropis yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan mangrove sangat bermanfaat baik dari segi fisik dan biologis. Hutan mangrove dapat menjaga agar garis pantai tetap stabil, mencegah erosi dan abrasi, serta menyaring air laut menjadi air daratan yang tawar. Manfaat biologisnya yaitu penyedia sumber makanan penting bagi plankton, tempat pemijahan dan perkembangbiakan ikan-ikan, kerang, kepiting, dan udang, tempat berlindung mereka, bersarang, dan berkembang biak burung dan satwa liar. Yang kedua ada terumbu karang, yaitu bangunan kapur bawah laut yang dibentuk oleh jasad hidup seperti karang batu dan alga berkapur. Terumbu karang penting bagi kehidupan manusia sebagai pelindung fisik terhadap kerusakan pantai, sumber daya hayati, dan objek wisata. Terumbu karang menahan dan pemecah energi gelombang, sehingga terjadinya abrasi dan kerusakan di sekitarnya dapat dicegah. Sumber daya hayati, terumbu karang menghasilkan berbagai jenis ikan karang, udang karang, alga, teripang, dan kerang mutiara. Selanjutnya ada lamun. Lamun merupakan tumbuhan tinggi yang sudah sepenuhnya menyesuaikan diri hidup terendam di dalam laut. Lamun dapat membentuk suatu padang. Padang lamun tersebar luas di perairan Indonesia. Manfaat lamun di lingkungan perairan laut dangkal antara lain sebagai produsen primer, habitat biota, penangkap sedimen, dan pendaur zat hara. Potensi dan persebaran pariwisata. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Potensi pariwisata Indonesia dibagi sebagai berikut, yaitu wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan. Wisata alam adalah bentuk kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam, baik dalam keadaan alami maupun setelah ada usaha budidaya. Daya tarik wisata ini berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam. Hal ini bisa didapat di wilayah perairan laut dan di wilayah daratan. Wisata alam mencakup wisata bahari, ekowisata, dan wisata petualangan. Wisata budaya adalah perjalanan yang dilakukan untuk memperluas pandangan hidup dengan cara mengunjungi tempat lain atau ke luar negeri untuk mempelajari bagaimana kebudayaan, cara hidup serta sosialnya, sejarah, adat istiadat, seni budaya, dan agama yang ada di suatu wilayah. Wisata budaya antara lain mencakup wisata warisan budaya dan sejarah, wisata belanja dan kuliner, serta wisata kota dan desa. Contoh objek wisata budaya antara lain situs purbakala dan budaya, yaitu museum dan candi serta bangunan bersejarah. Daya tarik wisata budaya adalah hasil olah cipta, rasa, dan karsa manusia sebagai makhluk budaya. Wisata buatan adalah kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan objek wisata yang sangat dipengaruhi oleh upaya dan aktivitas manusia. Daya tarik wisata hasil buatan manusia bersifat khusus dan merupakan kreasi artifisial, dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya. Contoh objek wisata buatan antara lain fasilitas rekreasi dan hiburan atau taman bertema, fasilitas peristirahatan terpadu, serta fasilitas rekreasi dan olahraga. Analisis mengenai dampak lingkungan dalam pembangunan. Sumber daya alam Indonesia yang sangat kaya digunakan untuk pembangunan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Salah satu instrumen pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yaitu dengan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL memiliki tujuan untuk tetap memelihara kemampuan lingkungan hidup agar tetap mendukung pembangunan pada masa depan. Dasar pembelakuan AMDAL diatur negara pada Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2009, antara lain mencegah dampak negatif yang dapat terjadi dalam pengelolaan sumber daya terhadap sumber daya lainnya. Yang kedua, mencegah pencemaran yang merusak lingkungan, mengetahui dampak positif dari perubahan yang dilakukan dan dapat diterapkan kepada masyarakat dan negara. Yang terakhir, menghindari kerusakan yang dapat terjadi terhadap sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Sumber daya alam sangat berguna bagi kehidupan manusia. Namun, secara langsung maupun tidak langsung, kelestarian sumber daya alam dipengaruhi oleh berbagai aktivitas manusia seperti pertanian dan pembangunan industri. Prestasi teknologi saat ini telah membawa banyak manfaat dengan meningkatkan standar hidup manusia. Kontribusi industri kimia untuk kesejahteraan manusia seperti penggunaan bahan kimia dalam obat-obatan, kosmetik, plastik, serat sintetis, dan banyak jenis produk konsumen lainnya, sebagian besar limbah kimia itu sangat beracun bagi makhluk hidup, bahkan mencemari rantai makanan, mengganggu atau merusak siklus biotik alami, hingga membahayakan kualitas pasokan makanan manusia. Prinsip pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. Pembangunan yang dimaksud yaitu memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan masa depan. Ada 5 prinsip utama pembangunan berkelanjutan yaitu sebagai berikut. Pertama, prinsip keadilan antar generasi. Untuk kemanfaatan generasi yang akan datang sekaligus sebagai penerima manfaat dari generasi sebelumnya. Yang kedua, prinsip keadilan dalam satu generasi, yaitu menekankan keadilan dalam satu generasi dan kesenjangan antara individu dan kelompok-kelompok masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam. Yang ketiga, prinsip pencegahan dini. Signifikan berupa kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan, maka upaya-upaya untuk mencegah kerusakan lingkungan harus segera dilakukan. Yang keempat, prinsip perlindungan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati menjadi target utama dalam pembangunan keberlanjutan. Hal ini disebabkan sumber daya ekologis yang memberikan banyak keuntungan bagi manusia. Sumber daya ekologi juga menyediakan air bersih serta berfungsi sebagai tempat dan sumber rekreasi, sumber inspirasi, dan identitas budaya bangsa. Yang kelima, prinsip internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif, yaitu prinsip yang terkandung di dalamnya, biaya lingkungan dan biaya sosial harus diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan tentang penggunaan sumber-sumber alam. Instrumen yang dilakukan yaitu pengaturan dengan larangan dan sanksi, perizinan, dan mekanisme hak pemilikan. Hai, gimana? Sudah paham sama materi yang kita pelajari tadi? Jika ada pertanyaan dari teman-teman, tinggalkan di kolom komentar ya. Like video ini dan jangan lupa share ke teman-teman ya.